lihat boneka-boneka di belakang ya. Gimana kabarnya Om? Aman? Aman, aman, aman. Kabarnya aman, baik, Aman ya, sehat. sehat ya. Oke, puji Tuhan. Puji Oke Om Tuhan. Ben, jadi first of all aku mau say thank you dulu nih ya sama Om Ben dengan waktunya yang aku tahu pasti sibuk sekali ya. Masih mau meluangkan waktu nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua yang nonton malam hari ini begitu. Jadi thank you banget Om. Ya, sip. Sip. Oke, Let's go. jadi malam hari ini kita mau membahas mengenai sektor bank ya, Om ya. Jadi kan masih hot ya, bisa dibilang topik mengenai suntikan 200T ini, gitu ya. Jadi ini strategi yang sangat berbeda sekali dengan Menteri Keuangan sebelumnya dan banyak diperbincangkan lah ya di dunia perekonomian kita, bahkan juga di dunia market nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik kita, gimana nih Om? Aku pengen tahu dulu pendapatnya Om Ben mengenai market kita hari ini yang minus 0,21% Om. Ada tanggapannya nggak? Atau mungkin insight yang bisa membantu teman-teman yang nonton malam hari ini lebih mengerti nih keadaan kita sekarang. Silakan Om. Oke, kalau ngomong market hari ini kan memang IHSG sempat nyundul all time high lagi ya. Kalau nggak salah Ya. tadi di 8.080 kalau nggak salah ya. Oh, Hmm. belum 8.060-an ya, 8.065 Ya. ya. Dan didorong jelas oleh sektor-sektor ini ya, sektor-sektor konglomerasi ya. Dan Ya. kita ngerti hari ini Pak PP manggung lagi ya, yang dimotori oleh PTRO ya. PTRO udah rally Ya. ya Ya. selama 3 hari ya, 3 hari atau 4 hari berturutan ya. PTRO naik kencang sekali, kemudian disusul oleh BRPT ya, BRPT Hmm. dan kemudian oleh Brand. Ya Brand seperti itu ya, Brand dan Cuan dan lain sebagainya. Ya. Nah tapi yang mesti diketahui adalah memang kenaikan dari IHSG kita ini didorong oleh sektor konglomerasi lagi ya, bukan oleh Hmm. perbankan ya, karena perbankan belum ada sama sekali pergerakannya ya. Ya. Memang ada akum di BBRI, tapi yang lain outflow, terutama di BBCA Hmm. outflow ya, hari ini net outflow Hmm. lagi asingnya seperti itu. Jadi iya sih, kita ya so far so good ya. Selama teman-teman bisa memilih saham-saham yang tepat ya, saya rasa nggak akan jadi masalah ya. Porto kita akan tetap baik-baik aja. Tapi kalau teman-teman memang memilih saham-saham yang udah terkoreksi dan lagi downtrend ya, itu akan berat sekali ya, seperti itu. Oke, jadi pemilihan saham-sahamnya juga ya teman-teman ya. Kita mana di tahun ini kan sempat ke 5.900 juga ya Om ya. Dan sekarang sudah sampai di 8.000. Jadi tentunya harusnya cuan gitu ya dari tentunya pemilihan saham dan juga strategi kita jangan sampai salah ya teman-teman ya. Oke, Mm-mm. berarti saham konglomerasi ini memang masih menguasai pasar ya Om ya buat retail ya istilahnya ya. Begitu ya. Jadi Iya, benar tiga benar benar. tinggal seperempat tahun gitu ya, banking belum 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 manggung juga nih gitu kan istilahnya. Bahkan sudah dengan adanya sentimen ya, masih sentimen 200 triliun masih kurang juga nih. Tapi aku mau tanya deh pendapatnya Om Ben, kira-kira dengan suntikannya 200 triliun ini ke Bank Himbara begitu kan, menurut Om apa bisa langsung nih jadi katalis penguatan IHSG atau justru investor masih wait and see dulu nih melihat keadaan sekarang? Jelas kalau ngomong dalam investor kan gini ya, teman-teman nggak bisa langsung berkata bahwa dengan adanya kebijakan Pak Purbaya yang baru ini yang memang termasuk sensasional ya, menurut saya tergolong Ya. sensasional seperti itu, yang out of the box ya, yang di luar perkiraan. Hmm. Bahkan saya juga kaget juga, wah ini ternyata Menteri Keuangan kita yang baru ini luar biasa ya, tidak tidak seperti Hmm. yang konservatif yang sebelumnya kan seperti itu. Cuman yang perlu diketahui adalah dengan adanya perubahan kebijakan baru ini membutuhkan waktu untuk apa? Pembuktian. Apakah dengan adanya pencairan dana 200 triliun yang dibagi ke beberapa bank ini bisa efektif atau enggak? Penyerapannya Hmm. efektif atau enggak? Tepat sasaran atau enggak? Nah, ini yang mesti ditunggu oleh investor ya, terutama investor asing ya. Investor asing makanya kenapa sih mereka nggak langsung outflow, sorry, nggak langsung inflow besar seperti Hmm. itu? Ya karena mereka sesimpel mereka menunggu ya, menunggu Hmm. apakah ini benar-benar efektif atau enggak, karena kan terjadi perubahan ini ya, perubahan yang cukup signifikan ya, seperti itu ya. Biasanya diparkir di dalam Bank Indonesia, uangnya sekarang dikucurkan untuk menggerakkan perekonomian, tapi kan yang dikhawatirkan adalah kalau nggak tepat sasaran malah jadi inflasi bakalan kan, seperti itu. Hmm. Karena ini yang mereka masih wait and see ya. Dan yang mesti teman mengetahui adalah investor ini suka dengan yang namanya kepastian dan kestabilan ya, dan itu yang mereka lagi tunggu tuh, apakah
kebijakan ini bisa benar-benar sustain atau nanti ada perubahan lagi nih ya, karena Hmm. masih 10 hari kerja kalau nggak salah ya, 8 atau sampai 10 hari kerja nih Pak Purbaya, jadi belum ketahuan ya, dan itu membuat mereka cenderung menunggu ya dalam ya, dan jelas itu tidak terlihat inflow yang masif ya, kecuali di BBRI ya. BBRI ini udah mulai inflow secara konsisten ya, tapi yang lain belum terlihat seperti itu. Oke, jadi masih bisa dibilang memang masih ada sedikit strategi berhati-hati lah gitu ya Om ya, melihat keadaan Ya. sekarang. Jadi masih bisa dibilang wait and see juga ya. Salah satunya tadi yang Om Ben sudah mention adalah dari karakteristik inflow outflow asing begitu ya. Oke. Nah jadi teman-teman di sini kita udah ada beberapa pertanyaan juga yang baru join ya. Selamat datang. Tadi ada yang nanya nih, Instagram Live ini direkam atau tidak? Direkam ya, jadi jangan khawatir. Nanti kalian bisa nonton dari awal penjelasannya Om Ben melihat keadaan di pasar modal sekarang ya. Apalagi mengenai topik sektor banking begitu ya, dengan adanya suntikan 200 triliun. Nah, Om mungkin sebelum nanti kita juga ada sesi tanya jawab ya Om ya sama teman-teman yang bertanya nih ya. Kalau sama Om Ben selalu rame nih. Oke, pertanyaan dari aku mungkin Om, kira-kira em, eh, 200 triliun ini istilahnya bisa dikucurkan atau dijalankan program ini gitu ya, strategi ini dengan baik. Kira-kira ada sektor lain nggak yang bisa menikmati nih dari multiplier efek ini dari 200T ini? Contohnya apakah mungkin bisa ke properti, konstruksi, atau consumer gitu ya, yang paling potensial view-nya Om Ben gimana nih? Kalau saya lihat memang yang bisa dimasukkan adalah ke konstruksi ya, konstruksi dan Hmm, kemudian properti juga ya, bakal bakal ada tambahan ya, bakal ada tambahan. ya. Cuman ya tadi ya, yang saya lihat begini, Hmm, eh investor tuh sekarang cenderung nunggu ya, cenderung nunggu. Ya memang kalau kita lihat secara garis besarnya ya, hmm, properti dan konstruksi, terutama konstruksi BUMN ya, seperti ADI, PT PP ini akumnya udah masif ya. Akumnya tuh udah cukup lama nih. Akum terus. Tapi permasalahannya adalah sahamnya belum bergerak kemana-mana. Ya, jadi hmm, memang masih fase akumulasi seperti itu. Nah, ini memang layak layak dicermati ya teman-teman ya, layak hmm, dicermati beberapa. Dan mereka juga kalau teman perhatikan ya, di BUMN ya rata-rata ya itu yang akum hmm, pakai broker AT ya. Broker hmm, AT itu mendominasi tuh ADI, PT PP, ada Kras juga ya. Nah, itu mereka akumnya dalam jumlah yang cukup besar ya. Cuman memang long term mereka view-nya. Nah, ini kita nggak ngerti geraknya kapan, tapi dari sini berarti kan memang udah ada nih, udah ada hmm. apa ya, seperti sinyal positif ya. Tinggal kita bagaimana bisa memilih saham-saham yang memang benar-benar pas dengan time frame kita, kan seperti itu. Tapi menurut saya dengan adanya akumulasi yang cukup masif seperti ini, dan memang terutama konstruksi ya, konstruksi dan properti ini nggak gerak kemana-mana, ini masih diem aja ya, masih mager terus saja ya. Jadi dan chartnya juga masih downtrend rata-rata ya. Nah, Hmm. tapi jangan lupa ketika nanti memang terlihat hasilnya seperti itu, maka bisa jadi bukan bukan menutup kemungkinan ya, ini akan menjadi kuda hitam di dalam IHSG kita ya, untuk ada potensi reversal ya seperti itu. Oke, jadi teman-teman mungkin ini jadi PR juga ya buat kita ya untuk memperhatikan sektor-sektor lain juga begitu ya, yang tentunya bisa memberikan potensi cuan yang menarik begitu ya, kuda hitam ya tadi bahasanya bahasanya Om Ben. Oke, em, oke teman-teman di sini udah mulai banyak pertanyaan. Nanti aku coba kita ganti-gantian ya. Aku ambil pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman. Habis itu dari pertanyaan aku juga nih ya ke Om Ben. Nih Om, ini aku lihat ada beberapa pertanyaan banyak ngomongin tentang emas Om. Jadi aku sempat dengar katanya apakah ISG minus juga itu karena memang adanya berkurangnya gitu ya dana untuk mempersiapkan IPO emas ini Om gitu Om. View Om Kalau Ben melihat emas gimana nih Om? Kalau saya pribadi memang saham emas ini termasuk yang memang layak beli ya, layak beli. Saya juga order seperti itu. Dan sampai tadi siang kalau nggak salah ada artikel yang berkata bahwa antriannya udah all time high melebihi CDIA ya. Hmm. Udah di atas 400.000 ya. Sedangkan CDIA juga 400.000, tapi ini udah melewati, dan itu adalah data yang mungkin didapat dari web IPO, belum termasuk dari sekuritas. Kayak ini dari sekuritas ini belum masuk nih antriannya nih. Nanti mulai besok ya, besok tuh baru masuk, atau mungkin malam ini baru dimasukkan kan seperti itu kan, jadi baru kelihatan. Dan saya yakin pasti all time high ya, pasti all time high.
Cuman permasalahannya kan memang itu ya, apa, penjatahannya ya, pasti penjatahannya dengan animo yang antrian begitu banyak ya, maka nggak mungkin kita dapat besar ya. Ya syukur-syukur 1% udah bagus lah menurut saya. Kalau dapat 1% ya penjatahannya ya untuk penjataan atas ya di atas 1 juta 1% udah bagus banget menurut saya. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah mereka menarik dana untuk saham emas ya? Kalau dibilang menarik dana mungkin ada, tapi nggak sesignifikan yang kemarin CDIA ya. Hmm. Dan terbukti hari ini PTRO BRPT transaksinya gede sekali ya. Bahkan transaksi BRPT kalau nggak salah hari ini tuh di atas 1 T udah nih. Coba saya cek. BRPT hari ini transaksinya 1,6 triliun ya. PTRO transaksinya 1,1 triliun ya. Dan itu didominasi asing ya. PTRO asing net buy ya, asing net buy sekitar 100 berapa ini berarti sekitar 140 miliar ya. BRPT ini juga gede. Net buy-nya lebih gede lagi. BRPT ini 250 miliar ya, 250 miliar ya net buy untuk. Jadi menurut saya apakah ada yang narik emas ya ada, tapi nggak semuanya ya, nggak semuanya karena mungkin begini ya teman-teman, kalau melihat memang BRPT ini akupnya lagi bagus ya, terutama PTRO ya, PTRO break all time high-nya ya, BRPT juga break all time high-nya seperti itu. Nah ini mungkin ada beberapa orang berpikir ya daripada gue ngejar emas ya dapatnya berapa, udahlah sekalian di PTRO atau BRPT aja lah, nah seperti itu. Jadi ya itu menurut view saya ya. Jadi tidak semua lari ke emas menurut saya, karena ini animonya berbeda dengan animo CDIA sih, seperti itu. I see. Wah, ini menarik ya insight-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau dari Om Ben sendiri, aku jadi penasaran nih ya. Aku jadi pengen tanya-tanya juga view-nya Om Ben mengenai saham Konglo gitu ya. Apalagi mungkin specifically sahamnya Pak Pepe gitu kan. Apakah ini akan terus menarik sampai akhir tahun bahkan awal tahun depan atau mungkin nanti mulai ada perpindahan panggung nih istilahnya ke sektor-sektor lain kalau misalnya memang 200 triliun yang dikucurkan ini ternyata works begitu. Tanggapannya Om Ben ada nggak nih? Ada pasti. Jadi ini kan dari gini loh, sekarang itu investor itu rata-rata wait and see di perbankan ya, kecuali memang yang investor yang memang buy and hold yang long term ya. Itu lebih wait and see ya. Sedangkan mungkin mereka melihat ada sektor-sektor yang lebih menarik atau saham konglo yang menarik yang mereka bisa menghasilkan uang ya dengan cepat kan, seperti itu kan, dengan lebih cepat ya daripada di banking ya. Makanya beberapa yang memang suka dengan appetite-nya suka dengan yang high risk ya lari ke Pak PP kan, seperti itu kan. Nah, cuman nggak menutup kemungkinan nanti setelah memang terjadi rotasi siklus ya, di mana perbankan ini mulai pulih dan lain sebagainya, bisa aja pindah lagi ya, pindah lagi. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita sebagai seorang investor retail ya, yang memang bukan tipikalnya buy and hold panjang dan nggak memiliki napas panjang, menurut saya memang ya saham-saham yang memang rally seperti ini tuh menarik untuk kita tradingkan ya, untuk mendapatkan uang ya, seperti itu ya, mendapatkan profit dalam jangka waktu pendek kan, seperti itu kan. Cuman yang perlu digarisbawahi adalah tidak setiap kali saham yang rally ini akan terus rally. Itu yang mesti teman-teman ketahui. Akan ada waktunya saham ini akan cooling down, bahkan akan terkoreksi lagi ya, karena Anda semuanya ada siklus. Nah, sekarang pintar-pintar teman-teman mengambil posisi aja ya. Dari TA kalian bisa lihat ya di mana area-area resistnya pakai Fibo ya, di mana area supportnya. Nah, kalian bisa cari di area-area tersebut dan itu menjadikan pengamanan buat kalian ya. Jadi menurut saya apapun yang terjadi di market kita harus merespon aja. Kalau memang inflow-nya lagi lari ke PTRO BRPT, kalau teman-teman memang suka dengan saham tersebut ya udah kita switching ke sana dulu. Tapi kalau teman-teman memang berpikir wah ini banking lagi murah nih, BBCA lagi di 7.700-an sekitar segitu ya, ini boleh nih saya mau nyicil ya, silakan, nggak ada masalah. Semuanya kan tergantung dari kita menempatkan uang kita dalam porsinya masing-masing ya. Tentu saja kalau kita mau masuk dengan cara invest nggak bisa masuk di satu harga kan, seperti itu kan, nggak mungkin masuk dengan money management trading ya, pasti akan berantakan semua. Kalau invest ya harus napas panjang, harus siap kalau misalnya ada penurunan tambahan dan lain sebagainya, sehingga kita memiliki ketahanan yang cukup panjang untuk bisa bertahan di dalam saham-saham perbankan yang memang sedang terkoreksi ini, seperti itu. Wah, aku suka nih ya jawabannya Om Ben yang mention bahwa memang kalau melihat market itu kita hanya merespon saja ya, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini bukan istilahnya kita adu-adu keras juga gitu ya Om ya, melawan market. Jadi harus oportunistik juga gitu Om ya, melihat keadaan yang Betul. ada ya teman-teman ya, memaksimalkan profit juga
Begitu. Oke. Teman-teman di sini aku tetap mau informasikan Instagram Live ini direkam ya. Jadi nanti semua penjelasan yang ada dari Om Ben itu kalian bisa nonton nanti dari awal, akan langsung diupload biasanya setelah Instagram Live ini selesai ya. Oke. Mungkin aku ada beberapa pertanyaan lagi nih Om ya sebelum kita lompat ke pertanyaannya teman-teman yang ada bertanya malam hari ini. Jadi di bulan ini kan juga pemotongan suku bunga nih Om Ben ya. Jadi kan 200 T gitu kan. Terus ada pemotongan suku bunga dari BI dan The Fed juga. View-nya Om Ben gimana nih pemotongan suku bunga The Fed sama BI ini dampaknya terhadap bursa kita ini, apakah membantu atau memuluskan strategi 200 T ke Bank Himbara ini ya. Jadi ekonomi lebih bergejolak, mungkin bisa membuka lapangan kerja, kredit lebih ramai gitu kan, atau Om Ben ada view lain nih mengenai dampak dari pemotongan suku bunga ini. Jadi pemotongan suku bunga ini menurut saya udah diprediksi sebenarnya ya, udah diprediksi oleh market karena kita lihat market ternyata tidak terlalu bergejolak banget ya. Biasanya kan kalau pemotongan suku bunga, The Fed memotong suku bunga, kita lihat saham-saham seperti BBTN, seperti properti itu naik. Tapi hari ini malah mereka sell on news ya. Jadi kita lihat kemarin sempat memang naik gara-gara BI udah cut rate duluan ya, udah cut rate duluan kemarin. BBTN naik 4%, 5%, ASRI juga naik. Kemarin saya perhatikan beberapa CTR juga naik, tapi malah setelah pengumuman The Fed hari ini malah terjadi koreksi ya. Dan mesti digarisbawahi adalah kenaikan kemarin ya, itu ternyata nggak ada akumulasinya. Jadi bener-bener kayak murni retail spekulatif ya kalau saya lihat ya. Karena seperti ini contoh CTRA. CTRA kemarin sempat naik ya dari harga 960 ke harga 1015, tapi Broxunya malah jualan ya. Malah YU jual, ya CC jual, ya seperti itu. BBTN juga sama, kemarin kalau lihat teman-teman brosurnya ada BB malah jualan 40 miliar ya. Kesempatan mereka malah jualan ya, ada BB memanfaatkan jualan, yang beli malah broker retail ya, YP, XL seperti itu ya. Dan itu dengan adanya fenomena sell on news seperti ini ya, bahkan dengan tertampang di dalam Broksum ya ketika end of day kemarin ya, bahwa ternyata malah distribusi, maka saya tidak bisa mengharapkan memang hari ini tuh bakal naik semuanya karena Broksumnya malah jualan, kecuali ketika pengumuman kemarin BI dipotong ya seperti itu ya, ada penurunan suku bunga BI, ternyata malah akum semua. Nah ini akan membuat lonjakan tambahan hari ini, tapi ternyata kan enggak karena dengan ada distribusi. Makanya saya bilang tidak semuanya ya news yang bagus itu direspon bagus oleh market ya, karena bisa aja market menganggap ini adalah hal yang wajar dan udah diprediksi sebelumnya. Karena memang penurunan suku bunga The Fed ini kan seharusnya udah turun dari beberapa waktu yang lalu ya kan, dan ini memang nggak ada kejutan sama sekali ya, kecuali memang pemotongannya lebih dari 25 basis poin, misalnya 50 atau 75. Nah, itu baru kejutan tambahan karena yang mengejutkan. Tapi menurut saya dengan adanya seperti ini untuk jangka pendek nggak ada stimulus apa-apa. Tapi memang untuk jangka panjang ini bisa berdampak positif ya. Karena dengan penurunan suku bunga di sana ya, berarti kan kita sebagai emerging market akan kecipratan. Nah, tapi kembali lagi ya teman-teman ya, kejadian di luar negeri itu ya, di Amerika ya, itu dampaknya tidak sesignifikan dengan apa yang terjadi di dalam negeri, terutama masalah fundamental ekonomi kita ya. Jadi menurut saya dibandingkan penurunan suku bunga itu lebih ngefek efektivitas dari kebijakan Menteri Ekonomi yang baru ini, ya Menteri Keuangan kita yang baru ini. Seberapa efektif dari Bank Himbara ini bakal benar-benar bisa menyalurkan kreditnya ke tepat sasaran, ya, bisa mendorong perekonomian sehingga berputar semuanya, ekonomi bisa bangkit lagi, ya kan, relaksasi pajak dan lain sebagainya. Ya ini yang menurut saya lebih kita cermati aja, ya, kita tungguin aja dulu nih. Kita tungguin aja. Sementara kita melihat bahwa terkadang ya market ini udah merespon duluan dari hasilnya dengan apa? Dengan adanya akumulasi. Nah, makanya teman-teman untuk ke depan ini bisa pantau apakah ke depan ini selama beberapa bulan ke depan ini terlihat adanya akumulasi asing di saham-saham perbankan ya. Dengan dimulainya dengan stop jualan dulu ya, tentu saja ya. Kalau memang asingnya masih jualan kayak di BBCA dengan jualan segitu gede setiap hari ya, kita susah mengharapkan adanya kebangkitan dari saham perbankan otomatis ya. Paling ya naiknya gitu-gitu aja, nggak bisa signifikan, paling naik berapa persen kemudian nanti koreksi lagi, besok naik koreksi lagi, dan itu terus menerus ya. Kalau kita lihat data hari ini net foreign sale-nya 260 miliar ya, 260 miliar. Saya akan coba carikan di dalam data ini sebentar, net foreign sale-nya, net foreign buy ya, ini BBRI 800 miliar nih hari ini.
Ini menarik ya, BB 800 miliar ini anomali karena hanya BBRI ya, hanya BBRI, sedangkan yang lain kita coba lihat net foreign sale-nya hari ini BBCA 800 miliar juga, BMRI 248 miliar, BBNI 121 miliar. Jadi cuma BBRI ini teman-teman. Ya, ini cuma BBRI. Jadi kalau teman-teman memang melihat sesuatu yang menarik di sini ya dari data, berarti BBRI ini yang paling memang akan cepat recover duluan menurut saya dibandingkan yang lain. Ya, karena udah mulai ada inflow nih. Nah, tinggal bagaimana kita mencari secara TA, yuk entry-nya di mana ya, supaya kita nggak terlalu FOMO sehingga kalau dibanting ke bawah kita bisa tangkap. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah memang kan ada kemarin ada JP Morgan kalau nggak salah ya mengeluarkan data bahwa BBRI ini memang sedang posisi yang lagi murah kan beberapa bulan yang lalu kan seperti itu ya, saya pernah baca beritanya ya. Dan ternyata mereka juga beli ya. Makanya ya kita lihat memang BBRI ini yang paling diborong ya. Ya, cuman dari 3 bank yang lain BBCA, BMRI, BBNI ya kita tungguin dulu nih. Apakah asing ini mereda atau enggak jualannya, terutama di BBCA ya. Karena BBCA ini juga menurut saya adalah gambaran dari ekonomi Indonesia. Ya, kepercayaan investor dari ekonomi Indonesia tergambar di BBCA. Seperti itu. Kalau BBCA-nya masih outflow gede seperti ini ya, susah untuk mengharapkan kebangkitan saham-saham perbankan ya. Dan kita nih beruntung di IHSG kita sekarang dengan sistem konglomerasi seperti ini bisa menguatkan indeks kita ya. Kalau nggak ada konglomerasi saya rasa IHSG kita bisa di 6 ribuan sekarang seperti itu. Ya, ya. Wah, ini banyak sekali gems yang bisa kita pegang ya teman-teman ya. Tadi Om Ben sudah banyak menjelaskan ya, melihat bagaimana pentingnya juga kita pay attention ke akumulasi-akumulasi dari asing juga ya. Dan salah satu hal poin penting juga adalah memang tadi Om Ben sudah menjelaskan memang dari banyak investor gitu ya, atau pengamat pasar modal juga memang sudah terprediksi atau terproyeksi untuk suku bunga turun ini ya. Jadi tidak terlalu banyak adanya kejutan ya atau surprise juga tadi yang dibilang sama Om Ben. Makanya kalau kita lihat ISG kita tidak terlalu fluktuatif juga ya teman-teman ya untuk merespon dari pemotongan suku bunga ini. Oke, oke, ini ada beberapa pertanyaan yang sama. Mungkin aku mau tanyain juga deh langsung ke Om Ben secara umum. Kalau sektor dari rokok gimana Om tanggapannya Om? Karena kan kemarin mungkin hanya spekulasi aja ya, yang semenjak Bu Sri Mulyani itu digantikan langsung meroket tuh ya, Om sempat kan sektor dari rokok nih, gitu sempat turun juga terus naik lagi. Kalau dari Om Ben sendiri ada view tertentu nggak nih untuk sektor rokok-rokokan? Sektor rokok-rokokan ini kan kemarin kan terpancing ya gini. Yang pertama yang mesti kita adalah Menteri Keuangan yang lama Ibu Sri Mulyani ini musuh dari emiten rokok. Ya, karena selama beliau menjabat ya, ini emiten rokok kayak dicekek dengan cukai ya, dengan cukainya terus ya, terus naik cukainya sehingga pendapatannya tuh berat banget ya kan dengan kenaikan cukai rokok. Nah, sekarang akan ada evaluasi tarif cukai rokok ya. Ingat ya teman-teman ya, ini evaluasi, jadi belum diputuskan ya, belum diputuskan atau naik atau enggaknya ya. Jadi ingat ya, ini baru mau dievaluasi, tapi ya ini ada kayak angin segar, ya. Makanya kita lihat ya, sementara Ibu Sri Mulyani di reshuffle kemarin, saham rokok semua naik. Tapi setelah itu kembali turun lagi, ya kan? Kembali turun lagi, balik lagi ke harga sebelum naik ya, seperti itu kan kasarannya HMSP, GM dan lain sebagainya. Kemudian ya, Menteri Keuangan Pak Purbaya ini bilang bahwa akan ada evaluasi cukai rokok di tahun 2026 ya. Ada usulan penurunan tarif kalau saya lihat ini ya. Ada usulan penurunan tarif ya, dan kemudian akan ada rokok ilegal ini bakal diketatin lagi ya pengawasannya kan seperti itu ya. Nah, dari 3 wacana di atas otomatis angin segar lagi nih. Dan kita terbukti ya, rokok naik lagi ya. Naik lagi, high lagi. Tapi yang terjadi setelah itu, koreksi lagi. Kenapa itu belum bisa sustain? Karena ini masih di tahap wacana. Itu yang mesti teman ketahui ya. Ini baru wacana. Jadi ini kayak teaser-teaser aja. Nah, keputusan yang signifikannya itu yang bakal akan membawa saham ini bisa reversal, saham rokok ini. Karena ya kalau misalnya begini, kalau nanti cukainya nggak naik, bahkan malah turun ya, cukai rokok malah turun kan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kemudian rokok ilegal ini, cukai-cukai yang rokok-rokok ilegal ini diketatin lagi ya, diketatin lagi. Maka emiten-emiten seperti HMSP, GGRM, WIM ya, itu akan mendapatkan tambahan booster ya kan, secara fundamental akan membaik otomatis
ya, laporan keuangan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka nggak dicekek lagi dengan cukai yang tinggi, dan kemudian pesaing mereka sebenarnya ya rokok ilegal ini diberantas, kasarnya seperti itu kan, diketatin lagi ya. Nah, ini akan membuat saham rokok ini bisa benar-benar reversal. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah tetap kita cek di dalam akumulasi dan TA-nya ya. Teman-teman bisa lihat TA-nya apakah udah reversal atau belum, ya kan? Apakah ada akumulasi atau enggak. Karena kalau kita berkaca dari news yang ada, jangan sampai ya newsnya keluar udah terbang kemana-mana harganya. Nah, ini yang mesti dicermati. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman bahwa saham ini terkadang itu bergerak duluan sebelum adanya berita, adanya kebijakan. Ini saya udah bergerak duluan, dia udah price in duluan ya. Makanya kan ada prinsip teori Dow teori market discount everything ya, seperti itu ya. Jadi udah price in duluan. Nah, teman-teman harus perhatikan nih, perhatikan kalau memang teman-teman suka mengincar untuk momentum rokok ini ya, kalian perhatikan TA-nya. Kalian perhatikan ada nggak akumulasinya secara konsisten, apakah asing udah mulai masuk lagi. Nah, ketika asing udah mulai masuk lagi, TA-nya udah mulai kejaga support barunya, alias ke bentuk higher low ya, nggak lower low lagi. Nah, teman-teman bisa mulai nyicil. Supaya apa? Supaya ketika nanti gongnya diumumkan, teman-teman udah bisa menikmati profit ya. Jangan sampai teman-teman yang FOMO di atas malahan. Ya, jangan sampai nanti dipakai oleh sell on news lagi ya. Ini apa ya, siklus yang terus-menerus berulang ya gitu kan. Jadi kalau ada news baru berbondong-bondong ke sana, sementara ini lagi akumulasi nggak ada yang mau beli kan, seperti itu ya. Jadi cobalah kita merubah cara trading dan investasi kita ya. Jangan berpatok pada news aja, tapi berpatok pada apa yang terjadi dalam market. Kalau kalian memang bisa membedah fundamentalnya, ya belajar fundamentalnya soal saham rokok, mana dari HMSP, GGRM, BIM yang paling diuntungkan nantinya. Nah, itu kalian pelajari baik-baik ya. Mana laporan keuangan yang paling bagus, yang ada potensi turnovernya besar, reversalnya besar ya, seperti itu. Ya, jadi benar-benar perhatikan baik-baik di dalam analisa kalian ya. Ya, ya. Oke, jadi teman-teman mungkin ini salah satu tips juga ya dari Om Ben, mungkin buat kalian yang baru mulai trading gitu ya atau mulai investasi, jangan menelan mentah-mentah berita juga ya, dan menggunakan berita itu sebagai satu-satunya keputusan kalian begitu ya untuk jual beli di saham begitu ya. Thank you banget ya Om ya untuk penjelasannya di bagian yang itu. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan dari aku. Habis itu kita mulai coba ambilin pertanyaan dari teman-teman ya. Aman ya Om Ben ya? Aman. Oke, siap. Oke, jadi Om, kalau kita ngomongin resiko nih Om ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku. Contohnya, eh ada nggak Om Ben yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang nonton malam hari ini? Apakah ada resiko nih yang perlu diwaspadai oleh eh, teman-teman yang nonton malam hari ini ya, atau pelaku pasar modal begitu kan? Misalnya kalau realisasi penyaluran dana 200T ini ke sektor real itu tidak sesuai harapan. Apakah ada saham-saham bank yang bisa cepat terkoreksi, atau mungkin ada strategi apa Om yang mungkin bisa diingat nih sama teman-teman yang nonton malam hari ini? Jadi kalau terjadi kayak salah alokasi dalam sektor Himbara tadi ya teman-teman Iya. ya, likuiditasnya cuma salah parkir, malah ditempatkan yang salah, kemudian penyalurannya dipaksakan ke sektor yang berisiko tinggi demi untuk kejar target aja, nanti akan ada lonjakan NPL tentu saja kan, karena tidak tepat sasaran. Nah, resikonya adalah ini teman-teman, kita nggak bisa merasakan apa ya yang namanya ekonomi yang berputar sesuai dengan tujuannya awal ya, malah yang terjadi malah bisa inflasi ya kan, malah NPL bertambah, dan itu membebani kinerja perbankan ya. Jadi kegagalan ini bakal kayak bola salju tambahan ya, kebijakan fiskalnya malah nggak efektif lagi. Nah, makanya yang terjadi adalah bisa aja market merespon negatif, tambah kecewa nih, tambah kecewa ya, udah dikasih angin segar ya, udah dikasih angin segar malah tambah kecewa. Dan yang paling bahaya kalau dari semua perbankan ini ya, menurut saya adalah BBTN ya, karena BBTN ini yang paling memegang peranan dalam kredit kan, terutama di dalam UMKM ya kan, BBTN dan BBRI ya, yang megang UMKM kan di situ, BBTN lebih ke arah perumahan, BBRI lebih ke arah UMKM. Nah, ini yang bakal terkoreksi duluan gitu loh ya, bakal berat banget karena ya nggak sesuai harapan ya, nggak sesuai harapan. Nah, makanya kuncinya apa, kalau teman-teman memang mau berinvestasi di dalam saham perbankan ya, menurut saya nggak lain nggak bukan, kalian harus perhatikan yang namanya foreign flow-nya
ya. Hmm. Foreign flow-nya bagaimana? Itu mereka bisa mendeteksi lebih dulu daripada kejadian ekonomi kita. Contohnya apa? Contoh kalau kita lihat tahun lalu ya, BBRI udah terkoreksi dari 6.400 itu outflow asing keluar terus, keluar terus, keluar terus. Sampai di harga 5 ribuan muncullah kejadian judi online, ya kan? Hmm. Kasus judi online ya yang booming banget waktu itu. Tapi kan harga BBRI udah turun duluan tuh, ya kan? Hmm. Dan kalau kita nanti judi online ini kebanyakan adalah pangsa pasarnya adalah ekonomi menengah ke bawah, bukan menengah ke atas, Hmm. ya. Jadi penyaluran kreditnya dari BBRI ini ya nggak tepat sasaran. Harusnya mereka bisa bisnis ya, memutar dari UMKM malah dipakai untuk judi, kan seperti itu ya. Nah ini Hmm. udah tercermin ya, asing udah mulai mengendus nih seperti ini, NPL-nya gede dan lain sebagainya udah terendus semuanya. Makanya Hmm. saya selalu bilang, lihat dari foreign flow-nya dulu kalau mau bermain di saham perbankan. Nah, kalau kalian udah lihat foreign flow-nya, ini memang foreign flow-nya stabil, bagus, dan oke, ya maka besar kemungkinan kebijakan pemerintah ke depannya ini bagus. Kan seperti itu. Ya, tapi kalau memang foreign flow-nya nggak stabil, tiba-tiba ada asing balik arah, ya ini yang perlu diwaspadai, jangan-jangan ya akan ada berita-berita yang negatif untuk perbankan. Ya, Hmm. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BBCA juga udah koreksi ya, koreksi tambahan lanjutan ya, setelah BBRI diajar duluan, BBCA diajar duluan, dan kita ngerti bahwa tiba-tiba ya kita anjlok ya, kita anjlok, Hmm. semuanya turun ya, dan terjadi pergolakan ya, pergolakan entah perang dagang entah apa ya, dan lain sebagainya ya. Dan ekonomi kita juga tidak terlalu menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan waktu itu kan, makanya sing keluar terus nih, keluar terus. Makanya saya bilang, kalau memang saya mau bermain di saham perbankan ya, ketika kemarin asing lagi outflow gede-gedean, saya nggak mau sentuh dulu, ya, saya nggak mau nyicil dulu. Nah, saya baru mulai nyicil ini di akhir-akhir ini, ya, saya bikin, teman-teman di PPC juga bikin analis, bikin plan soal BBCA, BBRI itu akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini baru mulai nyicil bertahap-bertahap. Tapi kita nggak beli di harga atas, kita mulai beli BBRI itu di harga 4 ribuan ya, 4.000 sampai 3.700 waktu itu ya, karena kita melihat bahwa dari TA-nya tergambar, kemudian dari foreign flow-nya udah mulai stabil ya, nah, kita baru mulai nyicil. BBCA pun juga seperti itu, kita mulai nyicil di harga 7.800 ya kan, seperti itu kan. Hmm. Jadi di situ kita mulai entry bertahap, teman-teman. Hmm. Tapi beda kalau teman-teman ini nggak mengerti analisa ya. Kalau waktu itu BBRI dari 64 ya turun ke 5.000, kalian bilang wah ini diskon nih, murah ini. Nah ternyata dari 5.000 diskon lagi tuh ke 4.000. Sama BBCA dari 10.000 diskon ke 9.000 udah pada bilang murah, di 85 udah pada bilang murah, dihajar lagi ke 74. Nah kelimpungan semua kan, panik semua kan, karena kalian nggak mengerti secara permainannya bagaimana ya. Nah Hmm. ini membutuhkan belajar untuk TA dan foreign flow-nya dengan benar-benar baik ya teman-teman ya. Nah itu saran dari saya. Jadi kalau teman-teman memang mau melihat secara perbankan, saya balikin lagi ya, kita cek foreign flow-nya aja dulu ya, foreign flow-nya, karena asing itu lebih memiliki analisa yang lebih tajam dari kita, info yang lebih A1 dari kita dan lain sebagainya ya. Dan di situ kita ngikutin aja mereka. Mungkin kita nggak bisa dapat harga bottom, nggak ada masalah. Tapi kalau memang udah sustain, udah foreign flow-nya udah stabil dan lain sebagainya, pasti kalian gampang cuan nanti di perbankan seperti itu. Oke, wah ini udah bisa menjadi insight ya teman-teman ya. Ini tips buat kalian juga menghadapi market ya di sisa-sisa akhir tahun ini juga ya. Jadi foreign flow itu penting ya teman-teman ya. Buat kalian mungkin yang baru belajar-belajar juga bisa memperhatikan ya. Karena memang foreign flow-nya itu terjadi lebih dulu sebelum beritanya keluar ya. Begitu ya Om Ben ya. Jadi Betul. ini poin-poin penting ya yang bisa kita ingat malam hari ini. Oke, aku mulai ambilin pertanyaan teman-teman yang ada nonton malam hari ini ya Om ya. Oke, ini Om ada yang nanya mengenai bank digital Om. Gimana tanggapannya Om? Bank digital itu yang apa banknya? BBYB atau Arto Hmm. ya kan, ada macam-macamnya. Cuman kalau kita lihat memang coba saya lihat Arto ya, Arto ini udah mulai oke juga ya. Udah di atas MA20, MA20-nya 2.200 ya. Jadi ini udah mulai cukup oke Artonya ya. Akum juga cukup bagus ya. Arto ini masih cukup stabil akumnya. Kemudian kalau BBYB ini kayaknya udah juga udah reversal juga nih. Ya BBYB juga ya udah cukup oke ya. Jadi kalau ngomong bank digital bagaimana, menurut saya udah ada potensi untuk pola-pola reversal ya, pola-pola reversal. Tapi kalau kalian berharap
hype-nya seperti yang dulu, saya rasa belum ya, karena nggak ada benar-benar sentimen dari semuanya yang benar-benar mendukung ya. Jadi kalau memang reversal ya reversal terbatas aja untuk menguji area-area resistnya tertentu aja ya. Tapi kalau reversal yang misalnya kenceng ya belum lah. Ya kalau BBYB ini ya selama dia bertahan di atas 300 ya ada potensi lah dia untuk ngejar ke 370 sampai 400 ya. Kalau Artonya saya lihat ini masih sideways di bawah dari chart weekly-nya ya, selama dia bisa bertahan di atas 1900 2000 ya ada potensi lah bisa lah dia ke 24 25 seperti itu ya. Ingat ya teman-teman, ini tidak bisa mengharapkan seperti dulu lagi ya, karena ya memang ceritanya udah habis. Tapi yang menarik dari Arto begini teman-teman, Arto kalau kalian perhatikan dari chart weekly-nya ya, chart weekly-nya itu Arto itu ada potensi kalau dia bisa break dari 2300 ya, secara chart weekly itu dia akan break dari downtrendnya ya, downtrend jangka pendeknya ya, dan ada potensi untuk ngejar ya tadi sekitar 2527 sampai 3100 ya untuk chart weekly-nya ya. Dari semuanya ini menurut saya yang kalau kalian mau perhatikan, Arto menurut saya paling menarik dibandingkan yang lain. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Thank you Om Ben ya. Jadi teman-teman mungkin yang bank digital semuanya masih terbatas ya untuk saat ini ya, dan mungkin belum bisa seperti dulu lagi. Jadi tetap gunakan trading plan kalian dengan baik dan disiplin ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Marwan nih Om. Aku pengen tahu nih pendapatnya Om Ben melihat pertanyaannya Marwan ini. Jadi dia bilang Pak PP memang jenderalnya Konglo, tapi Pak Hapsoro dari kuda hitam kah Om Ben, Mina Bufa Raja ETC bro. Gimana tuh Om? Bufa hari ini 24% arah nih. Iya, Ada kalau dilihat tanggapannya nggak memang, nih? iya memang memang pergerakannya itu berbeda ya, karena marketnya beda teman-teman, nggak bisa samakan Pak PP dengan Pak Happy Hapsoro ya, karena apalagi kalau kita compare Bufa dengan ya yang recehnya Pak PP lah kayak PTRO, itu beda banget ya, beda kelas Ya. banget ya. Secara valuasi, secara marketnya juga beda ya. Jadi yang pasti dengan saham yang semakin marketnya kecil seperti Bufa ini akan semakin volatile, makanya kan kita lihat hari ini bisa arah ya. Tapi kalau PTRO arah rasanya kan agak berat ya, karena lebih liquid ya, marketnya lebih gede lagi kan seperti itu ya. Jadi apakah Pak Happy Hapsoro kuda hitam? Bisa iya ya, menurut saya bisa bisa aja, karena dengan adanya yang paling cakep kan memang Bufa ya. Kalau saya lihat dari dibandingkan Mina ya, Minanya belum bisa break all time high-nya di 210 ya. Sorry, bukan all time high tapi break higher high di 210 itu belum bisa Mina ya. Masih alot banget di area 190 sampai 200, sedangkan Bufanya udah lari sampai sekarang udah di atas 45 di 452 ya kan seperti itu. Jadi menurut saya kalau kalian memang suka di saham yang lebih lincah, lebih volatile dan lebih berisiko ya bisa kalian bermain di Bufa dan Mina. Tapi kalau kalian memang lebih suka yang nyaman dan udah teruji nih ya, yang pakemnya udah kelihatan dan jelas dan teruji, yaitu Pak PP, yaitu lebih nyaman di Pak PP pastinya. Karena Pak PP jelas ya, tujuannya adalah ke indeks semuanya ya, untuk dimasukkan ke dalam indeks semuanya. Yang small cap akan dinaikkan ke large cap kan seperti itu ya. Mungkin PTRO juga akan dibawa ke large cap juga karena udah masuk small cap MSCI kan. Dan mungkin dikejarkan di FTSE juga untuk next periodenya ya. Jadi agendanya berbeda. Kalau Bufa untuk masuk ke indeks ya mungkin belum. Ya mungkin belum. Dan Bufa ini lebih dipengaruhi oleh right issue-nya ya. Right issue-nya aja seperti itu. Cuman sekali lagi harus diingat bahwa Bufa ini juga pergerakannya volatile banget ya. Ya bisa koreksi 3 hari berturutan ya, kadang-kadang bisa sideways, kemudian jarum-jarum panjang di atas, kemudian bisa arah ya seperti itu. Oke, jadi sesuaikan lah ya teman-teman ya dengan risk profile masing-masing dan strategi kalian juga ya. Jadi seperti yang dijelaskan nama Om Ben ini memang berbeda ya, tapi bukan berarti ada yang satu tidak satu kurang atau satu lebih baik, tapi ya disesuaikan saja dengan individu kita masing-masing. Oke, kita lanjut lagi nih Om, ada pertanyaan dari Rumah Tipsik nih, aku udah pin. Mohon diulas sedikit mengenai koin Om. Nah gimana nih Om, saham koin hari ini naik nih 7%. Oke, saham koin hari ini lumayan ya, lumayan kenceng naiknya. Cuman kalau kita lihat dari TA-nya teman-teman ya, koin ini masih belum bisa bertahan ya, belum bisa bertahan ya di atas harga 2.300 ya, which is itu adalah MA 20-nya ya. Jadi
memang kemarin saya juga spotting ya, ada di grup komunitas saya, ada pantau untuk koin ya, seperti itu ya, karena memang saya lihat memang ada potensi dia reject dari support terdekatnya di 2000-an ya, di 2000-an di situ. Cuman hari ini memang sempat gap up ya. Hmm. Tapi kalau dilihat dari blockchain-nya juga di hari ini tidak terjadi akumulasi yang signifikan ya. Malah Hmm. kayak ada MG jualan juga, XL, SQ jualan, sedangkan KI juga nggak muncul lagi ya. Padahal Hmm. kemarin waktu turun KI beli kemarin ya. Di tanggal 17 tuh KI ada beli, ya KI ada beli 5 miliar ya. Mengcover barang buangan dari AK, YP, LG, PD seperti itu. Jadi kalau saya ngomong bagaimana dengan koin, saya cenderung setelah mendapatkan momentum pantulan, saya akan cenderung wait and see lagi. Ya, Hmm. saya akan cenderung wait and see lagi karena saya ingin lihat ini apakah koin ini bisa bertahan di atas 2.300 nggak? Kalau Hmm. kedepannya beberapa hari ke depan koin ini bisa bertahan di atas 2.300 dan bahkan ada akumulasi ya dari broker-broker Hmm. tertentu ya seperti itu ya misalnya KI, misalnya broker-broker institusi yang lainnya, maka saya rasa koin bisa mencoba menembus 2.600 lagi. Tapi kalau misalnya enggak ya, yang saya khawatirkan jangan-jangan uh, kenaikannya adalah kenaikan untuk distribusi lagi ya seperti itu. Hmm. Jadi perhatikan dulu teman-teman lebih ke wait and see dulu. Yang pasti adalah secara jangka pendek ya 2000 angka 2000 itu nggak boleh jebol tuh. Kalau angka 2000 jebol itu koin akan bermain di area bawah ya seperti itu. Oke. Thank you Om Ben. Rumah Tipsik juga udah dijawab ya pertanyaannya mengenai koin. Kita lanjut lagi. Pertanyaannya ada dari Masai nih. Nanya Om, MDKA dong Om. Ini anak usahanya mau IPO tapi kok saham induknya malah turun. Hari ini minus nih 4% kalau nggak salah aku lihat tadi. Ya MDK hari ini minus ya dan ini Ya. waduh ini koreksinya cukup cukup gede juga volumenya ya. Coba saya coba lihat. Iya, ada yang jualan ya, OD, NI, KZ, BB. Waduh, yang jualan kok gini semua. Brokernya kok broker-broker yang sedikit merinding-merinding begini ya. Ini secara tren juga sebenarnya gini, MDKA kalau masih bisa kuat di 2.200 ya, itu masih aman. Tapi kalau 2.200-nya itu pecah jebol ke bawah, nah itu bisa terjadi pembalikan arah ke bawah ya. Nah sekarang pertanyaannya kenapa IPO emas malah MDKA-nya turun? Nah Hmm. ini yang teman-teman kadang-kadang sering apa ya kejebak di sini. Kalau kalian lihat ya di zaman kemarin ya ketika Pani dan CBDK ya, CBDK IPO Hmm. Paninya juga nggak naik loh ya. Hmm. Malah ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk melakukan sell off Nah. ya. Ya, dan ini kalau kita lihat MDKA dengan jualan segede ini hari ini ya teman-teman, walaupun yang beli AK, PCC ya kan, asingnya beli tapi ada broker lokal yang memang jualan segini gede, maka saya lebih cenderung untuk wait and see dulu ya. Hmm. Wait and see dulu, kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau secara tren jangka pendeknya ini ya, kalau saya tarik garis trend line, maka saya menemukan 2.300 itu adalah area Hmm. yang krusial ya untuk mantul atau enggak ya. Ya, seperti itu ya. Kalau itu bisa bertahan ya dan tidak ada aksi sell off lagi lanjutan untuk besok, maka ya ini ada potensi dia bisa menguji 2.500 lagi. Tapi kalau besok ada sell off lagi ya saya rasa 2.200 itu bakal kena. Seperti itu ya. Jadi saya lebih condong untuk sabar wait and see dulu. Dan yang mesti teman ketahui adalah MDKA ini juga udah rally dari 2.200 ya sampai 2.800 ya which is itu udah lumayan ya udah lumayan berapa persen tuh berarti sekitar 10 20 ya hampir 30% kan berarti kan hampir 30% ya, 20%, 30% ya. Hmm. Itu kenaikan yang signifikan ya. Ditambah kalau saya cek hari ini harga emas dunia juga koreksi ya. Ya ini anomali ya. Cut rate Hmm. malah emasnya turun ya kan. Biasanya cut rate emasnya naik, nah cut rate emasnya turun ya. Mungkin karena tadi saya bilang harganya udah price in ya, udah naik duluan ya. Orang berpikir bahwa setelah cut rate bakal naik malah dihajar ya. Sama ya. Hmm. Jadi ini adalah reverse psikologis ya menurut saya. Jadi kalau saya pribadi ditanya MDKA kembali lagi ya saya akan wait and see dulu. Saya akan nonton dulu lah gimana ya. Karena ini sell off-nya gede banget aksi jualannya hari ini. Seperti itu. Oke, jadi ini mungkin sedikit warning juga ya teman-teman ya. Kita perlu take a step back juga ya. Jadi perhatikan dulu pergerakannya seperti apa ya. Jadi jangan sampai salah
strategi juga ya teman-teman ya. Tadi di awal juga Om Ben juga ada kasih informasi mengenai insight ya, bagaimana kita masih wait and see juga nih melihat dana 200T ini ya. Apakah pengurusnya ya untuk menjalankan 200T ini ke bank-bank yang sudah ditujukan ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, itu juga harus kita perlu perhatikan dulu bersama ya. Oke, kita lanjut lagi Om ya. Kita ada waktu Yuk. tinggal 7 menit lagi. Ini ada pertanyaan nih dari Cynthia Jessica. Jadi kita tadi sempat bahas di awal ya Om ya, PTRO sama BRPT kan hari ini menarik ya Om ya. Dia punya pertanyaan ini bisa sampai kemana nih Om PTRO dan BRPT? Secara teknikal apakah sudah harus berhati-hati, sudah di resisten, sudah di puncak atau gimana nih Om? Ada tanggapannya nggak Om? Kalau saya ngomong PTRO secara Fibo, ya, tarikan Fibo saya di area 5150 itu adalah area target, ya, target Fibo ya. Kalau saya narik dari higher high ke higher low-nya ya, yang terakhir di harga 4.400 sampai 3.350 ya, itu saya menemukan 5.150 adalah area area Fibo kuat, ya, area Fibo kuat ya, Hmm. area Fibo 168 itu yang menjadikan target utama ya, target dulu, target awal ya dari rally-nya ini. Nah, sekarang kalau udah kena target begini bagaimana? Saya pribadi untuk masuk di harga sekarang saya nggak berani. Ya, saya belum berani Hmm. karena ini udah kena target, kena resist ya. Saya akan menunggu lagi beberapa hari apakah PTRO ini akan membentuk bullish pennant ya, alias sideways di atas atau ya dia malah akan balik arah koreksi ya karena udah kena Vibo ini ya seperti itu ya. Itu yang perlu dilihat dulu ya. Jadi saya selalu ketika ada saham rally begini saya selalu mencermati dulu. Dan yang mesti teman-teman ketahui adalah kalau teman-teman tarik dari Broksum di tanggal 11 sampai tanggal 18 hari ini, Hmm. average broker HP ya yang paling gede itu ada di 100 sorry, broker HP membeli 112 miliar di average 4.348, broker AK itu di average 4.447, LG itu ada di average 4.218, BB di 4.030, SS di 4.281. Harga sekarang 5.150. Artinya ya, average rata-rata market ketika marketnya menaikkan harga ke atas begini ya, average rataannya ada di area 4.300. Hmm. Sekarang 5.150 ya. Nah, ini yang harus dicermati ya. Kebanyakan orang langsung hajar aja ya. Ini rally hajar aja karena berpikir mungkin dari 5.000 besok ke 6.000 ya kan. Karena itu yang biasa teman-teman mikirnya kan seperti itu. Nah, tapi saya coba memberikan data di sini bahwa kita harus berhati-hati karena harga sekarang itu average-nya jauh dari average rata-rata market. Bahkan kalau kalian tarik dari jauh ya dari tanggal 1 Juli average-nya itu di 3.800 rata-rata. Hmm. Nah, itu yang harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Makanya Hmm. untuk PTRO kalau tanya sama saya akan melihat dulu bagaimana apakah dia akan membentuk bullish pennant atau malah bisa break 5.150-nya dan konsol di atas ya atau enggak ya. Jadi PTRO seperti itu. Kalau BRPT ini barusan break dari all time high juga di 2850 ya kan. Nah, jadi area 2850 saya bikin sampai area 2730 itu adalah area yang tidak boleh pecah ke bawah lagi. Ya, kalau memang BRPT ini mau melanjutkan kenaikannya juga. Dan yang mesti digarisbawahi juga ya BRPT ini kalau kita tarik average rata-rata Broksumnya dari tanggal 1 Juli sampai sekarang itu average-nya juga average 2.200 ya, average bawah Hmm. semua rata-rata ya. Kalau kita tarik 3 hari ke belakang, saya akan coba cari average-nya seminggu ke belakang lah ya. Dari tanggal 7 ya, dari tanggal 7 Hmm. September itu memiliki average rata-rata di 2.500 ya. Sedangkan Ya. sekarang 2.900. Kalian bisa bayangkan ya, ada gap yang sangat jauh dari average rata-rata market. Artinya Hmm. apa? Kalau seandainya harganya turun ke 27, 26, itu masih di tahap wajar. Ya. Dan kita nggak pernah ngerti apakah yang terjadi besok. Ya. Jadi kedua saham ini sama, saya tidak mau FOMO di atas. Kalau saya punya di average bawah, saya tinggal kawal aja. Kalau nggak punya barang, saya akan wait and see. Ya. Jadi teman-teman harus benar-benar objektif ya melihat seperti itu ya, nggak asal ngawur ya, nggak asal Hmm. ngawur. Jadi benar-benar harus melihatnya dengan waras ya, saya bilang seperti itu ya. Jangan asal ngawur-ngawuran aja dan asal berpikir oh PTRO bisa 5.000 ke 9.000 ya dan lain sebagainya, itu akan mengaburkan analisa kita ya. Saya lebih cenderung step by step seperti itu.
Oke, thank you Om ya untuk penjelasannya. Aku suka nih ya, Om Ben bisa kasih kita technical analysis juga, tapi juga eh, insight ya bagaimana kita berstrategi nih ya untuk trading ya. Tapi yang paling aku suka tadi ada beberapa kali Om Ben mention untuk kita tetap hati-hati ya dan wait and see juga ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati juga. Oke, aku mungkin satu dua pertanyaan lagi. Di sini aku mau infoin ya buat teman-teman. Aku lihat pertanyaannya ini sudah banyak sebenarnya yang dijawab sama Om Ben di awal. Bahkan di awal penjelasan tadi Om Ben sudah banyak menjelaskan mengenai saham-saham Bank Himbara gitu ya. Tadi kita udah membahas tentang saham-sahamnya Pak Absoro juga ya. Nanti teman-teman boleh nonton dari awal karena akan direkam dan akan dipost di Instagram Support Sekuritas ya. Kalau kalian juga mau screenshot Instagram ini live ini, masukin ke sosmed kalian, tag Instagramnya Om Ben dan Instagramnya Sukor, nanti akan dipilih ya pemenang yang akan mendapatkan merchandise dari Sukor Sekuritas ya. Jadi boleh ya teman-teman ya. Oke, Om, kita mungkin satu satu pertanyaan lagi kali ya Om ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke, kita ini ada pertanyaan nih aku lihat banyak banget. Nah ini nih, ada pertanyaan dari Denny Dijau ya. Ini aku lihat ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai Antam nih Om. Gimana Om Ben? Dia spesifikly nanya buat besok bagus nggak buat masuk nih katanya. Antam gimana nih Om tanggapannya Om Ben? Kalau Antam menurut saya coba cek ya. Hari ini Antam asing beli lagi, memang kan asing ada beli sekitar berapa di 80 miliar ya, nggak signifikan juga. Kalau dari TA-nya ya, Antam ini kalau ingat ya teman-teman, Antam ini agak cenderung volatile banget ya dari pucuk di 3.940 sampai sekarang ini penurunannya udah lumayan dalam loh. Kalau teman-teman nyangkut di pucuk ya, maka sampai di harga sekarang ini kalian memiliki minus 13% udahan ya. Jadi cukup pedes ya itu. Kalau dilihat dari TA-nya ini bisa seperti head and shoulder ya, head and shoulder mini ya, seperti itu dengan target koreksinya kalau saya bilang bisa ke arah 32 ya, 32 ya, 3250 sampai 32 itu di situ. Jadi kalau saya pribadi dengan pola TA seperti ini, apalagi harga emas dunia yang memang lagi terkoreksi, saya nggak berani agresif ya teman-teman. Harga emas dunia per kita live sekarang ini udah minus 0,6% ya, udah di 3636 ya, dari tertingginya kemarin di 3707 ya, seperti itu ya. Jadi udah terkoreksi juga lumayan ya. Jadi menurut saya untuk Antam saya juga sama ya, saya akan cenderung melihat pergerakannya di mana ya. Kalau memang ngomong support terdekatnya sekarang itu Antam ada di 3.350 ya. Itu nggak boleh jebol karena itu titik pentingnya ya dari area konsol di atasnya ini. Tapi kalau ini jebol ya, maka ini bisa terjadi pembentukan head and shoulder mini ya di atas ya, seperti itu ya. Kalau Antam ke 3231 ya masih masih wajar ya, masih wajar seperti itu. Cuman secara overall ya Antam ini memang masih uptrend ya. Jadi tapi memang entry-nya diperhatikan ya, entry-nya diperhatikan aja teman-teman, karena ya uh, chart weekly-nya juga nggak enak nih. Kalau dia cari dari chart weekly, kalian bisa lihat ya, chart weekly-nya ini nggak, kalian bisa buka di chart ya, chart weekly-nya tidak pernah bisa menembus closing di atas 3.600 sejak dari bulan Juni ya. Jadi 3.600 itu merupakan resist dari weekly-nya ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka ya tunggu dulu, sabar dulu ya. Karena kalau dibawa ke bawah ya lumayan, lumayan sakit nanti ya teman-teman. Seperti itu ya. Saran saya gitu aja. Oke, thank you Om Ben ya teman-teman. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin dari aku Om ada nggak nih sepatah dua patah kata nih Om buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Dikasih wejangan, aduh bahasanya baku banget ya. Kasih tips and trick deh Om menghadapi market di sisa-sisa akhir tahun ini Om. Ya, saya bilang market ini tetap menarik ya, tetap menarik, tetap ada banyak saham berpotensi. Kuncinya adalah kita bisa nggak mencari momentumnya, ya. Dengan cara apa? Yang pertama kita nggak FOMO-an, ya. Yang kedua kita bisa menganalisa dan menempatkan sesuai dengan resiko kita, ya. Entah saham apapun juga ya. Dan yang menarik adalah memang akhir-akhir ini banyak saham gorengan manggung, ya. Saham gorengan, entah ya gorengan Kongpo, entah gorengan antah berantah ya, sampai kena suspend ya kan. Ada Kajen, MPXL ya, itu udah all time high semua dari harga year to date ya, seperti itu ya saya bilang ya. Udah year to date-nya udah higher high lagi. Nah, kalau memanfaatkan di situ juga bisa, selama kalian mengerti bahwa memang itu lapis 3 yang lebih volatile lagi. Tapi ingat ya teman-teman ya, kalau kita bermain di ketinggian itu ada plus minusnya. Ya, plusnya itu apa?
Kalau saham yang memang seperti PTRO, MPXL, ya seperti saham-saham BRPT, ya yang bermain di atas seperti itu, maka ya ada potensi upside. Karena apa? Karena itu dia break atas, ya dia momentumnya kuat. Tapi ada minusnya. Minusnya apa? Bisa terkoreksi. Ya, kalau koreksi juga lumayan. Nah, jadi kalian harus menempatkan diri di mana sih area-area pengamannya. Ya, jadi kayak misalnya tadi saya jelasin ya BRPT di mana area pengamannya, PTL di mana. Itu kalian harus tentukan di situ. Itu adalah batasan kalian. Ya. Jadi tidak ada masalah bermain di saham-saham yang tinggi, yang naik. Ya, karena memang saya lebih suka saham yang uptrend daripada downtrend ya, daripada saya ngejar SSIA, ngejar PEK ya, saya lebih suka ngejar PTRO, BRPT, MPXL dan lain sebagainya yang lagi rally ya, BUFA dan lain sebagainya, dibandingkan bermain di saham-saham yang lagi downtrend, karena tekanan jualnya jelas berbeda. Yang lagi downtrend pasti tekanan jualnya tinggi banget ya, tapi mesti diingat kita harus disiplin ya, karena bisa aja saham yang lagi uptrend itu ada fase pembalikan arah juga, tapi selama dia memang masih ngejar atas terus ya, ya udah kita riding aja terus ya, kita nikmati aja terus ya. Dari pergerakannya kita nikmatin terus aja ya, kita enjoy aja ya, tapi batasi resiko. Euforia gimana, boleh nggak, boleh-boleh aja tapi jangan berlebihan. Apakah kita boleh fear? Fear pun jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu panik berlebihan, jangan terlalu pesimis dengan ada saham naik, naik nanti juga turun ya kan, naik juga turun ya. Kenyataannya kalau teman-teman terlalu nge-fear di saham yang lagi rally ya, saya yakin suatu saat teman-teman yang jadi fear itu akan jadi FOMO gila-gilaan ketika saham itu mungkin udah rally naik lebih kenceng lagi. Makanya saya selalu berkata kita harus ada di posisi psikologis yang netral ya, jadi supaya objektif melihatnya nih, nggak terlalu apa ya, euforia tapi nggak terlalu panik ya. Dalam posisi yang di tengah seperti ini, karena kita lebih bisa analisa lebih lebih clear lagi ya, kita nggak perlu takut. Kenapa nggak perlu takut? Ada fitur yang namanya stop loss ya, di Sukor juga ada fitur stop loss juga kan ya, ada automatic order stop loss pengaman kita ya, untuk membatasi kerugian kita. Nggak perlu khawatir, ada yang namanya trailing stop ya. Nah itu yang kita manfaatkan teman-teman ya. Kalau misalnya ya let's say kita bermain scalping di harga atas karena stop loss, bagaimana ya, nggak ada masalah. Yang penting udah kita tentukan areanya di berapa, minusnya pun terukur, jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Nah tapi yang perlu ditakutkan adalah kalau teman-teman itu belinya ngawur ya, belinya ngawur, udah mikir aja pokoknya kata si A si B si C saham ini bakal terbang ke bulan ya kan, ya udah pokoknya aku hajar merem, aku percaya aja, dibawa turun pasti kalian akan stres. Karena apa? Nggak punya analisa, nggak punya dasar untuk bagaimana menentukan area beli, area sell, stop loss maupun area taking profit ya, seperti itu ya. Itu pesan dari saya. Oke, wah Om Ben, thank you banget ya untuk tips and tricksnya ya, dan juga ulasan, insight, bahkan menjawab pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Aku mau say thank you dulu Om, sekali lagi ya Om Ben ya untuk waktunya. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton, thank you ya udah join sama kita malam hari ini. Buat kalian yang baru join, jangan khawatir, Instagram Live ini direkam dari awal, jadi kalian bisa nonton semua penjelasannya Om Ben ya. Oke, mungkin itu aja dari aku Om Ben. Mau pamit dulu buat teman-teman semuanya. Hopefully kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Thank you Om Ben ya. Ya Bye-bye sama-sama, thank semua. you, bye.